SNBT, ku siap menaklukkanmu. Cita-citaku takkan ku ragu. Aku berani, aku percaya. Impian besar di depan mata. SNBT, ini saatku berjuang bersama ilmu. Harapan terbang dengan usaha dan doa kita menuju masa depan yang mulia. Lelah datang tapi ku tak gentar, karena mimpi terlalu besar. Setiap soal. Halo guys, balik lagi bersama channel JQ Map. Kali ini kita akan melanjutkan nih pembahasan untuk persiapan teman-teman mengikuti ujian SNBT tahun 2025. Kebetulan untuk kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pengetahuan kuantitatif ya teman-teman, untuk part yang kedua, untuk tips dan trik dalam menjawab soal PK dalam waktu kurang lebih dari 1 menit. Sebelumnya kita telah membahas untuk tips and trik untuk fungsi komposisi dan inverse. Di saat ini kita akan membahas juga tips and trik salah satu materi yang hampir tiap tahun keluar ya teman-teman ya di ujian SNBT. Itu materi apakah kira-kira ya teman-teman? Itu adalah materi barisan dan deret. Gimana teman-teman? Kira-kira bisa nggak kita bisa mengerjakan soal barisan dan deret kurang lebih 1 menit nggak teman-teman? Kita coba ya teman-teman. Jadi untuk menjawab soal barisan dan deret untuk PK itu sebenarnya teman-teman harus tahu konsep teman-teman. Harus tahu konsep caranya gimana sih mengerjakan soal barisan dan deret kurang lebih 1 menit. Oke teman-teman, kita langsung aja ya teman-teman untuk part yang kedua, pengetahuan kuantitatif untuk barisan dan deret. Kebetulan di sini mungkin teman-teman udah tahu ya rumus-rumus yang ada di barisan dan deret ya, baik barisan aritmetika ataupun barisan geometri teman-teman. Mungkin teman-teman bisa perhatikan di sini ya teman-teman ya. Ini rumus yang biasa kita gunakan ya teman-teman ya di sekolah ya. Baik di SMP ada materinya, di SMA pun ini materinya juga ada teman-teman. Untuk barisan aritmetika teman-teman udah tahu rumusnya ini ya. UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Ini yang teman-teman tahu ya teman-teman ya. Ada suku tengah juga, ada deret, ada jumlah ya. Deret di sini rumusnya ini ya teman-teman ya. Deret SN. Ini rumusnya. Ini rumus untuk deret aritmetika. Biasanya kan aritmetika itu fokusnya ke selisih. Fokus itu adalah penjumlahan pengurangan ya teman-teman ya. Tiap barisannya itu kalau selisihnya sama berarti itu aritmetika. Kalau perbandingannya sama itu adalah geometri. Di sini juga udah ada rumus dari barisan geometri ya teman-teman ya. Ini barisan geometri UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Begitu juga untuk jumlah ya teman-teman ya. Ini adalah jumlah SN-nya. Ada dua rumusnya di sini ya, tergantung dari rasionya teman-teman. Oke, kira-kira dengan menggunakan konsep ini, bisa nggak kira-kira menjawab soal PK kurang lebih 1 menit? Mungkin bisa aja kalau teman-teman hitungnya cepet ya teman-teman ya. Kalau teman-teman hitungnya cepet bisa aja teman-teman. Oke, mungkin di sini saya menambahkan ya konsep apa sih yang bisa mengerjakan soal PK kurang lebih 1 menit teman-teman. Kebetulan konsep ini hampir tiap tahun nih digunakan di soal PK ya teman-teman ya. Mudah-mudahan konsep ini juga berguna buat teman-teman dalam mengikuti ujian SNBT 2025 untuk materi barisan dan deret. Mudah-mudahan konsep ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Untuk konsepnya sendiri teman-teman, di sini adalah kita menggunakan konsep untuk aritmetika dulu nih teman-teman. Untuk aritmetika, kita menggunakan konsep statistika teman-teman. Pendekatan statistika, yaitu lebih mengarah ke median. Median itu adalah nilai tengah ya teman-teman. Teman-teman tahu sendiri median itu terbagi dua, ada median ganjil, ada median genap. Oke, untuk di sini konsep yang kita gunakan ini ya teman-teman ya. N dikali dengan UT. Ini yang akan kita gunakan teman-teman untuk barisan aritmetika. Sebenarnya sih rumus SN kan udah ada di sini ya teman-teman ya. Tapi kelemahan untuk rumus SN ini berlaku SN yang warna merah ini ya. Ini berlaku jika barisannya itu berturut-turut teman-teman.
Misalnya U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 dan seterusnya. Tapi kalau misalnya ditanya adalah U1 tambah U3 tambah U5 itu nggak bisa gunakan. Tapi bisa digunakan untuk SN yang di bawah ini ya teman-teman ya. Jadi bisa gunakan konsep ini. Di sini untuk UT sendiri ya teman-teman ya. UT itu di sini adalah nilai tengah, di mana nilai tengah ini adalah sebagai medianya ya teman-teman. Teman-teman harus memperhatikan barisannya di sini adalah barisan ganjil atau barisan genap untuk menentukan UT atau medianya teman-teman. Oke, jadi di sini yang digunakan adalah UT ya. Terus di sini konsep yang digunakan juga untuk barisan aritmetika itu konsep UT ya, yaitu A ditambah dengan UN dibagi dengan 2. Ini juga konsep yang digunakan pada barisan aritmetika, di mana soalnya bisa dikerjakan kurang lebih 1 menit. Yaitu suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2. Untuk barisan geometri sendiri, untuk UT-nya sendiri di sini, UT-nya itu sama dengan akar dari suku pertama dikali dengan suku terakhir. Jadi ini konsep yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal SNBT. Kebetulan kali ini kita akan membahas soal SNBT 2021 sampai dengan 2024 tuh yang terbaru ya. Semuanya bisa digunakan dengan 3 konsep ini, yaitu SN-nya UT, UT aritmetika, UT dari geometri, dan juga barisan biasa ya yang kalian sering gunakan di SMA dulu. Oke teman-teman, kita langsung saja ya teman-teman ya bahas soal-soal barisan dan deret untuk pengetahuan kuantitatif. Oke, kita langsung saja bahas soal-soalnya ya teman-teman. Oke, untuk soal yang pertama teman-teman. Di sini kebetulan soal yang pertama ini adalah soal UTBK tahun 2021 teman-teman. Di sini ada 2 soal ya, kurang lebih kita akan bahas 8 soal. Kira-kira bisa nggak 8 soal ini dikerjakan dalam waktu 10 menit. Kalau saya sendiri yang ngerjakan mungkin nggak nyampe 5 menit ya. Karena ini saya coba bahas dengan teman-teman, jadi mungkin makan waktu. Oke teman-teman, kita akan coba bahas ya untuk soal yang pertama di sini. Di sini adalah jika jumlah 107 bilangan kelipatan 3 yang berurutan adalah 21.293, nilai tengah dan jumlah 5 bilangan terkecil pertama dari bilangan tersebut adalah, oke ini kebetulan N-nya ya. Ini kelipatan 3 berarti 1, 3, 6, kayak gitu ya teman-teman ya. 1, 3, 6, 9, ini aritmetika, kelipatan 3. Kebetulan 21.293 ini adalah SN-nya ya. Berarti ini sebagai S107 teman-teman. Karena jumlahnya udah diketahui. Pertanyaannya di sini, nilai tengah, UT, dan jumlah 5 bilangan terkecil, S5 berarti yang ditanya ya teman-teman ya. Kira-kira ini bisa nggak teman-teman 1 menit? Bisa teman-teman ya. Ini bisa teman-teman. Caranya gimana? Kebetulan teman-teman tadi udah ada rumus yang saya kasih ya di konsepnya, yaitu SN sama dengan N dikali dengan UT. Kebetulan kedua objek ini diketahui ya teman-teman ya, di mana SN-nya 107, N-nya itu adalah 107 maksudnya, sedangkan SN-nya adalah 21.293. Pertanyaannya adalah nilai tengah. Kita coba aplikasikan teman-teman. SN berarti S107 ya teman-teman ya. Berarti sini 21.293 sama dengan N-nya itu adalah 107 teman-teman. Dikali dengan UT. Artinya UT sendiri di sini sama dengan 21.293 dibagi dengan 107. Kira-kira berapa nih teman-teman? Teman-teman hanya lihat aja angka terakhir ya teman-teman. Angka terakhirnya berapa di sini? 3. 7 kali berapa yang hasil terakhirnya itu 3 teman-teman. 7 kali 9 ya teman-teman ya. 7 kali 9 itu 63. Berarti 7 dikali 9 angka terakhirnya itu 3 teman-teman. Berarti untuk UT, kebetulan UT yang ditanya ya. Berarti hasilnya itu ada angka 9 ya. Yang ada angka 9-nya itu hanya C teman-teman untuk UT. Ini kan UT-nya ya teman-teman ya. Yang A itu 3, ini 6, ini 9, 2, 6. Kebetulan yang angka 9 itu adalah yang C. Jadi di sini langsung aja kita jawabnya adalah C teman-teman. Jadi tanpa mencari nilai dari S5. Kita hanya mencari nilai suku tengah. Jika teman-teman mau buktikan silahkan ya teman-teman ya.
yaitu 21.293 dibagi dengan 107, itu pasti hasilnya 199. Gimana teman-teman? Cukup mudah atau mudah banget nih untuk soal yang pertama ya, kalau tahu konsepnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua nih teman-teman. Nih kira-kira gimana teman-teman? Oke, untuk soal nomor 2 diketahui di sini U2 tambah U4 tambah U6 sama dengan 15, U3 tambah U4 tambah U7 itu sama dengan 27. Pertanyaannya adalah U1 tambah U2 sampai dengan U20 sama dengan berapa? Oke, tadi SN saya jelasin ya ke teman-teman ya. SN yang biasa, yaitu N per 2 dalam kurung 2A tambah N-1 kali B, itu hanya bisa digunakan untuk suku berurutan. Misalnya U1 tambah U2 tambah U3 ini bisa digunakan di sini. Berarti ini sama dengan S20. Tapi gimana jika sukunya tidak berurutan teman-teman? Bisa kita gunakan SN yang saya kasih tadi ya, yang ini teman-teman. SN yang ini teman-teman. SN ini bisa kita gunakan misalnya U1 tambah U3 tambah U5, yang penting beraturan ya. Atau U3 tambah U5 tambah U7, yang penting beraturan. Oke, kita gunakan konsep ini ya teman-teman ya, SN. Caranya gimana? Kita aplikasikan teman-teman di sini. Ini adalah U2 tambah U4 tambah U6, di mana ini adalah, ini SN ya teman-teman ya, SN. Sedangkan ini adalah 3 barisan, berarti N-nya ada 3. Suku tengahnya, tengah-tengahnya adalah 4 teman-teman. Berarti di sini N-nya 3 ya. Ini N-nya 3, N-nya sama dengan 3, berarti 3 dikali dengan suku tengah, UT ya, UT, sama dengan SN-nya, SN. SN sama dengan 15 teman-teman, SN. Oke. Berarti di sini kebetulan SN-nya di sini 15 ya, saya tulis di sini 15. 3 dan 15 itu sama-sama bisa dibagi 3. Ini 1, ini 5. Maka kita dapatkan di sini UT-nya itu kebetulan UT-nya di sini adalah U4 ya, teman-teman ya. UT-nya adalah U4, ini UT-nya. Berarti U4 itu rumusnya apa? A ditambah dengan 3B sama dengan 5, teman-teman. Oke, selanjutnya yang ini, teman-teman. Sama konsepnya ya, teman-teman ya. Yaitu N-nya adalah 3, yaitu U3, U5, U7, banyaknya barisan di sini ada 3. Berarti 3 dikali suku tengahnya adalah U5, teman-teman. U5 itu rumusnya apa? A ditambah dengan 4B sama dengan 27. Kebetulan 3 dan 27 itu bisa kita bagi sama-sama bagi 3. Ini 1, ini 9. Maka kita dapatkan di sini ada 2 persamaan. Nanti 2 persamaan ini tinggal kita substitusi eliminasi teman-teman ya. Yaitu di sini apa aja nih teman-teman? A tambah 3B yang ini ya, kita substitusi eliminasi ini sama yang ini nih. Kita substitusi eliminasi. Ini dikurang aja langsung dieliminasi. A dikurang A habis. 3B dikurang 4B itu adalah min B. 5 kurang 9 itu min 4. Maka kita dapatkan B-nya 4. Karena min 4 dibagi min 1 di sini. Selanjutnya, karena B-nya udah kita dapatkan, substitusi ke salah satu persamaan. Kita bisa ambil persamaan yang ini ya teman-teman ya. Yaitu A ditambah 3B, B-nya adalah 12 sama dengan 5. A sama dengan 12 pindah ruas berarti dikurang ya. 5 kurang 12 itu adalah min 7. Oke, kita dapatkan nilai B dan dapat nilai A juga teman-teman. Dari sini kita langsung substitusi ke S20. S20 berarti kan rumusnya S20 sama dengan N per 2 ya tadi ya. Berarti 20 per 2 dalam kurung 2A ya rumusnya ya. Berarti 2A 2 kali min 7 tambah N min 1 kali B. Itu rumus SN yang biasa teman-teman. N min 1 N-nya 20 dikurang 1 berarti 19 dikali B-nya 4. Oke, kita sederhanakan. 20 bagi 2 ini 10. Berarti 10 min 14 ya, 2 kali min 7. Ditambah dengan 19 kali 4. 9 kali 4, 36. 3, 1 kali 4, 4 tambah 3, 7 ya, 76. Min 14 tambah 76 itu adalah 62 ya. 62 dikali 10 itu adalah 620. Ini jawabannya teman-teman. A. Gimana teman-teman? Jadi di sini kita langsung aja menggunakan rumus konsep atau konsep suku tengah ya teman-teman ya.
Gimana teman-teman, bisa dipahami ya untuk konsep dari soal nomor 2? Oke teman-teman, kita langsung aja ya teman-teman ya untuk soal yang ketiga. Mudah-mudahan dipahami. Kalau misalnya ada yang masih bingung, nanti bisa ditulis aja di komentarnya ya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke soal nomor 3. Ini adalah soal 2022 teman-teman. Kebetulan di sini saya siapin 3 soal ya. Kita coba bahas di sini teman-teman. Untuk soal nomor 22, teman-teman bisa memperhatikan di sini, yaitu di sini adalah barisan geometri. Di sini barisannya telah diketahui, min 1, A, min 9, B, seterusnya. Pertanyaannya adalah A kali B. Ini kira-kira bisa nggak 1 menit? Bisa, teman-teman. Teman-teman udah lihat di sini adalah barisan berurutan, yaitu barisan geometri ya, teman-teman ya. Jadi di sini bisa teman-teman langsung menggunakan, enggak, di sini kan teman-teman biasanya menggunakan ini U1, min satunya itu sebagai U1, A-nya sebagai U2, min 9 sebagai U3. Teman-teman biasanya menggunakan disubstitusi ya. U2 rumusnya A kali R, U1 itu A, U3 itu adalah AR kuadrat. Sebenarnya di sini teman-teman hanya menggunakan suku tengah juga teman-teman. Yaitu suku tengah dari barisan geometri itu adalah A dikali dengan UN. Akarnya ya teman-teman ya. Oke, kebetulan kita identifikasi. Kita pisah teman-teman. 3 barisan ini, min 1, A9, tengah-tengahnya itu adalah A. Berarti suku tengahnya ini A. Ini sebagai suku tengah ya, UT-nya. Berarti UT-nya itu adalah A. Suku A-nya di sini, yaitu suku pertamanya adalah min 1, berarti akar dari min 1. UN-nya di sini suku terakhirnya dari ketiga barisan ini yaitu min 9. Berarti kita dapatkan di sini A-nya itu sama dengan akar 9 teman-teman. Berarti didapat A-nya itu sama dengan akar 9. Berapa sih akar 9? Yaitu plus minus 3. Ini kita bisa tulis seperti ini dulu ya. Karena akar 9 itu bisa plus 3, bisa minus 3. Selanjutnya, teman-teman perhatikan. Untuk menentukan nilai dari B, kita ambil 3 barisannya juga teman-teman. Kita bagi menjadi 2 barisan. Di mana suku tengahnya di sini adalah min 9 teman-teman. Ini sebagai UT-nya. Berarti di sini min 9. Untuk suku pertamanya sebagai A itu adalah A. Suku terakhirnya N-nya itu adalah B. Oke, dari sini cara menghilangkan akar dengan cara dikuadratkan ya di sini ya. Min 9 kuadrat itu 81. Ini berarti A dikali B. Kebetulan nilai A-nya ada 2 di sini ya. Kalau misalnya A-nya adalah 3, berarti kan di sini 81 sama dengan 3 dikali B. Berarti B-nya sama dengan 81 bagi 3 itu 27 ya. Tapi kalau misalnya A-nya sama dengan min 3, berarti 81 sama dengan min 3 dikali B. B-nya sama dengan 81 bagi min 3 itu min 27. Dari sini kita lihat pertanyaannya apa di sini teman-teman. Kalau A-nya 3, maka B-nya 27. Pertanyaannya dikali. A kali B. 3 kali 27, 81 ya teman-teman ya. Begitu juga kalau misalnya A-nya min 3, maka B-nya min 27. Dikalikan, itu hasilnya juga 81. Gimana teman-teman? Cukup mudah ya teman-teman ya untuk soal nomor 3. Oke teman-teman, langsung saja ya. Kita lanjut soal yang berikutnya nih teman-teman. Nomor 4. Nomor 4 caranya sama teman-teman dengan nomor 3. Kebetulan 3, 4, 5 ini saling berhubungan ya teman-teman. Ini tahun 2022. Ini satu bacaan di PK itu bisa menjadi beberapa soal. Oke, kita coba bahas nomor 4 ya teman-teman ya. Pertanyaannya di sini adalah hasil bagi suku kelima, U5, dibagi dengan U2. U5, apa rumusnya teman-teman? A R pangkat 4 ya. Karena kan konsep dari aritmetika geometri itu kan adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1 ya. Berarti ini N-nya 5, berarti dikurang 1, 4. Begitu juga yang di bawahnya A kali R pangkat 1. Ini kita sederhanakan. A-nya adalah berapa ya teman-teman?
Ini habis ya A-nya maksudnya. R pangkat 4 bagi R pangkat 1 dibagi, artinya pangkatnya dikurang. 4 kurang 1 ini 3 ya, berarti R pangkat 3. Tujuan kita adalah mencari nilai R, teman-teman. Oke, kita coba cari, teman-teman. A-nya ada 2 ya. Kalau kita gunakan A yang pertama adalah 3, maka R-nya berapa, teman-teman? R-nya itu adalah U2 bagi U1 ya. Karena rumus R itu, konsep R itu adalah U2 bagi U1, U3 bagi U2, U4 bagi U3. Berarti sini 3 dibagi min 1, suku kedua dibagi suku pertama, ini adalah min 3 ya teman-teman ya. Ini untuk A-nya adalah 3. Gimana untuk A-nya sama dengan min 3 teman-teman? Kalau A-nya min 3, berarti R-nya itu sama dengan min 3 dibagi min 1 ya teman-teman ya. Hasilnya 3. Oke, pertanyaannya di sini R pangkat 3. Berarti kalau R pangkat 3 di sini berarti min 3 pangkat 3. Artinya min 3 kali min 3 kali min 3 hasilnya adalah min 9 kali min 3 min 27. Yang satunya di sini R pangkat 3-nya berarti 3 pangkat 3 juga ya. Itu hasilnya 27. Maka untuk soal nomor 4, hasil dari pembagian U5 dan U2 yaitu R pangkat 3, di mana hasilnya di sini adalah min 27 dan positif 27. Maka jawaban untuk soal nomor 4 itu adalah yang D, teman-teman. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya untuk soal nomor yang keempat, teman-teman. Oke, kita langsung saja ya teman-teman ya. Lanjut yang berikutnya, teman-teman. Untuk soal yang kelima nih. Untuk soal yang kelima, kebetulan di sini hanya pilihan satu jawaban ya. Berarti kita bisa menggunakan salah satu nilai A. Kalau kita gunakan A-nya 3, yang ini ya, kita gunakan yang ini. A-nya 3, maka B-nya 27, teman-teman. Kebetulan ini rasionya adalah min 3 ya. Karena U2 bagi U1, 3 dibagi min 1 itu adalah min 3. Ya, berarti kan di sini barisannya udah diketahui ya teman-teman ya. Min 1, A-nya 3, min 9, 27. Dimana min 1 kali ketiga itu dikali min 3 ya. Kali min 3, ini juga kali min 3, ini juga dikali dengan min 3, ini juga dikali min 3 ya teman-teman ya. 27 kali min 3 itu 81 ya, min 81. Kebetulan pertanyaan untuk soal ini, hasil pengurangan suku kelima, ini U1, U2, U3, U4, U5. Ini U5-nya teman-teman. Oleh suku pertama, hasil pengurangan suku kelima oleh suku pertama adalah dikurangi dengan U1 ya teman-teman ya. Berarti min 81 dikurangi dengan min 1. Min kali min plus ya. Berarti min 81 ditambah 1 itu hasilnya adalah min 80 teman-teman. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang C teman-teman. Gimana teman-teman? Untuk soal barisan dan deret untuk tahun 2022 ya, SNBT 2022, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 6 dan 7 ya teman-teman. Kebetulan soal 6 dan 7 ini adalah soal PK untuk barisan dan deret tahun 2023 ya teman-teman ya. Kita langsung saja bahas soal nomor 6 dan 7. Oke, untuk soal nomor 6, jika A tambah B tambah 12 tambah C tambah D tambah seterusnya merupakan deret aritmetika, maka hasil dari A tambah B tambah C tambah D adalah, oke teman-teman udah tahu ya, kalau penjumlahan U1 tambah U2 tambah U3 itu artinya SN ya teman-teman ya. Jadi di sini bisa gunakan konsep dari SN. Tapi SN mana yang kita gunakan? Untuk mempermudah kita gunakan aja konsep median ya atau nilai tengah. Yaitu N dikali mediannya, nilai tengahnya UT. Diketahui pada soal, diketahui di sini UT-nya itu adalah 12 atau mediannya ya. A, B, 12, C, dan D nilai tengahnya itu 12. Oke, kita coba bahas di sini ya. Berarti di sini SN sama dengan banyaknya bilangan di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N-nya di sini sama dengan 5. Berarti di sini 5
dikali UT-nya itu adalah 12 teman-teman. Ini adalah hasil dari penjumlahan A tambah B tambah 12 tambah C tambah D. Oke, 5 kali 12 itu adalah 60 teman-teman. Sekarang teman-teman perhatikan A tambah B tambah C tambah D. Kan di sini udah diketahui ya. A tambah B tambah C tambah D itu tambah 12 itu adalah 60 ya. Berarti untuk nilai dari A tambah B tambah C tambah D itu tinggal 60 dikurangi dengan 12. Karena tanpa angka 12 yang di atas ya teman-teman ya. Kan di sini diketahui A tambah B tambah 12 tambah C tambah D itu adalah 60. Pertanyaannya di sini A tambah B tambah C tambah D tanpa ada angka 12 berarti hasilnya tinggal 60 dikurang 12 itu hasilnya adalah 48. Jawabannya adalah yang B teman-teman. Gimana teman-teman, bisa dipahami ya untuk soal yang ke-6. Ini cukup mudah teman-teman untuk soal yang ke-6. Oke, kita masuk ke soal yang ke-7 nih teman-teman. Untuk soal yang ke-7, ini barisan aritmetika juga ya teman-teman ya. Cara mencari K gimana teman-teman? Suku tengah ya. Suku tengah. Gunakan konsep suku tengah, yaitu UT sama dengan A ditambah dengan UN dibagi dengan 2 ya. Suku tengah ya teman-teman di sini. Kebetulan suku tengahnya adalah antara 4K 20, tengah-tengahnya itu adalah K. Suku pertamanya dari 3 barisan ini ya teman-teman ya. Adalah 4 ditambah dengan suku terakhir dari 3 barisan ini 20 dibagi dengan 2. 4 tambah 20 bagi 2 itu hasilnya 24 dibagi 2 itu adalah 12. Sehingga untuk nilai K 12. Kita bisa tuliskan barisannya di sini ya, berarti 4, 12, 20. Ini adalah barisan aritmetika. Kita cari bedanya ya. Bedanya berarti U2 kurang U1. 12 dikurang 4 itu hasilnya 8. Berarti sini untuk beda atau selisihnya di sini 8. Kita lihat di sini mengidentifikasi dari 4 pernyataan. Pernyataan mana aja yang bernilai benar dan salah. Untuk yang pertama, setiap suku barisan positif. Ini benar positif ya teman-teman ya. Karena selalu jumlah ditambah atau ditambah dengan 8 teman-teman. Berarti 20 tambah 8 hasilnya berikutnya untuk barisan berikutnya juga ditambah 8. Maka ini nomor 1 pernyataan yang benar. Selanjutnya, jumlah setiap 2 suku barisan habis dibagi 8. Teman-teman bisa buktikan teman-teman. 4 ditambah dengan 12 itu hasilnya 16. 16 bisa habis dibagi 8 itu benar. Selanjutnya 12 ditambah dengan 20 itu hasilnya adalah 32. 32 habis dibagi 8 enggak teman-teman? Habis juga dibagi 8 dan seterusnya. Sehingga untuk pernyataan yang kedua ini adalah pernyataan yang benar juga teman-teman. Yang berikutnya adalah yang ketiga, 100 bukan suku barisan. Artinya 100 ini kita buktikan apakah sebagai UN dari barisan ini atau bukan. Oke, kita identifikasi dulu. Ini adalah B-nya 8, A-nya di sini 4 ya teman-teman ya. Kita gunakan rumus atau konsep UN biasa, yaitu UN sama dengan A tambah N-1 dikali dengan B. UN-nya telah diketahui di sini 100. Sama dengan A-nya 4 ditambah dengan N-1 kali B. B-nya di sini 8 ya. Berarti sini kita coba langsung ganti di sini 8. N-1 dikali 8 kita kalikan ke dalam. N kali 8, 8N. Min 1 kali 8, min 8. Selanjutnya 100 sama dengan 4 tambah min 8 itu adalah min 4 ditambah 8N. Min 4 pindah ruas ke kiri ya. Jadi plus ya. 100 tambah 4 itu adalah 104 sama dengan 8N. Kita buktikan. Untuk mengetahui apakah 100 ini adalah barisan dari suku barisan dari barisan 4, 12, 20, kita harus cari, kita buktikan cara pembuktiannya nilai N ini harus bilangan bulat teman-teman. Artinya kita bagi nih teman-teman, apakah 104 itu habis dibagi 8 teman-teman? 104 kira-kira habis dibagi 8 enggak? Ini jawabannya tidak ya teman-teman ya. 104 tidak habis dibagi 8 teman-teman. Yang mendekati itu kurang lebih 102 teman-teman ya.
102 baru bisa habis dibagi 8. Kalau 104 itu enggak. Jadi untuk soal yang pernyataan yang ketiga ini adalah pernyataan yang salah, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, pernyataan yang keempat ya di sini ya. Pernyataan yang keempat, ini kan yang ketiga yang kita cari ya. Untuk yang keempat, terdapat dua suku barisan dengan selisih 20. Kita cari di sini selisih 20. U1, U2 aja selisihnya 8. U2, U3 aja selisihnya juga 8, teman-teman. Kalau misalnya U1 dengan U3, ini selisihnya aja 12, teman-teman ya. Cara sederhananya kita cari, apakah 20 ini habis dibagi 8 atau enggak? Cara sederhananya, 20 habis dibagi 8 atau enggak? 20 itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi 8 ya teman-teman ya. 20 itu tidak habis dibagi 8. Maka untuk pernyataan yang keempat di sini adalah pernyataan yang salah, teman-teman. Sehingga untuk soal nomor 7 jawabannya adalah dua pernyataan yang benar, teman-teman. Gimana teman-teman? Ini udah soal yang ketujuh ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke soal yang terakhir nih teman-teman. Untuk soal yang ke-8, kebetulan ini soal tahun kemarin 2024 ya teman-teman ya. Nanti setelah ini teman-teman mungkin bisa uji coba kemampuan teman-teman ya berdasarkan konsep yang saya kasih. Di sini saya telah menyiapkan 5 soal prediksi ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjawab 5 soal ini. Nanti jawabannya tulis aja di kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti saya cek apakah soal ini benar atau salah. Kalau misalnya ada yang bingung, langsung di kolom komentarnya aja. Oke teman-teman, ini kita coba bahas soal yang terakhir ya teman-teman ya. Soal yang terakhir, kita identifikasi dulu nih. Yang ini dulu lebih gampang ya. 3 suku. Gunakan rumus atau konsep SN sama dengan N dikali dengan UT ya. SN-nya berapa di sini? 30. N-nya berapa? U5, U7, U9 itu 3. Suku tengahnya adalah U7. Berarti U7 sama dengan 30. Kita sederhanakan lagi. 3 dan 30 sama-sama bisa habis dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 30 bagi 3 itu 10. U7 konsepnya apa? A ditambah dengan 6B sama dengan 10. Kita dapat yang pertama. Selanjutnya, teman-teman. Selanjutnya yang ini ya, teman-teman ya. Ini aja ke sini. Ini bisa gunakan konsep suku tengah juga. Tapi tengah-tengah ini kan barisan genap ya. U1, U2, U3, U4, U5 sampai U10 ini barisan genap atau median genap di sini. Sebenarnya bisa gunakan median genap. Median dari U1 sampai 10 itu adalah U5, U6. Tapi lebih mudah karena ini adalah barisan berurutan, kita gunakan aja rumus yang biasa, yaitu SN sama dengan N per 2, 2A, kayak gini ya, tambah N-1 kali B. Seperti ini yang kita gunakan konsep yang biasa aja di sini. Sebenarnya bisa gunakan konsep suku tengah juga bisa. Tapi di sini suku tengahnya sebagai U5 dan U6. Ini sama dengan 70 ya teman-teman ya. Kebetulan U1 sampai 10 N-nya itu ya, N-nya adalah 10 teman-teman. Berarti sini S10 sama dengan N-nya 10, 10 bagi 2 itu 5, 2A ditambah dengan N-nya 10, 10 kurang 1, 9B ya, sama dengan 70 teman-teman. Kita perhatikan sini, 5 dan 70 itu bisa dibagi ya teman-teman ya. 5 bagi 5, 1, 70 bagi 5 itu adalah 14 teman-teman. Jadi didapat persamaan yang kedua adalah 2A tambah 9B sama dengan 14. Dari dua persamaan ini kita gunakan konsep SMP ya, yaitu substitusi eliminasi. Berarti sini 2A tambah 9B sama dengan 14. Kebetulan di sini A tambah 6B sama dengan 10. Kita eliminasi A aja ya. Berarti ini kita kali 2 supaya nilainya sama-sama 2A. A kali 2, 2A. 6B kali 2 itu adalah 12B. 10, ini 12B ya. 10 kali 2 itu 20. Kita eliminasi. 9 kurang 12 itu min 3B. 14 kurang 20 itu min 6. Berarti B-nya sama dengan min 6 bagi min 3 itu 2. Setelah mendapatkan nilai dari B, kita substitusi ke salah satu persamaan.
bisa ke persamaan ini aja ya teman-teman ya. Berarti 2A ditambah dengan 9B. B-nya adalah 2. 9 kali 2 itu 18 sama dengan 14. 2A sama dengan 18 pindah ke kiri ke kanan, pindah ruas. 14 kurang 18 itu adalah min 4. Sehingga didapat untuk nilai A itu adalah min 4 dibagi 2, itu hasilnya adalah min 2 teman-teman. Nilai A dan B telah kita dapatkan, berarti tinggal nyari hasil akhir dari pertanyaannya. U14 sama dengan A ditambah dengan 13B ya, berdasarkan konsep UN yang biasa. A-nya itu adalah min 2, ditambah 13 dikali B-nya 2. 13 kali 2, 26, ditambah min 2, hasilnya adalah 24. Jadi untuk soal yang terakhir, yaitu UTBK tahun 2024, jawabannya adalah yang D, teman-teman. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya kali ini ya teman-teman ya? Oke teman-teman, mudah-mudahan konsep yang saya kasih ke teman-teman itu bisa dipahami, dan soal-soal yang saya bahas dari soal nomor 1 sampai nomor 8 itu bisa teman-teman pahami ya, cara dan tips and triknya dalam mengerjakan soal barisan dan deret. Oke teman-teman, untuk menguji kemampuan ya teman-teman, saya telah menyiapkan 5 soal prediksi di sini teman-teman. Mungkin teman-teman bisa di screenshot ya teman-teman ya soalnya ya. Oke, kita langsung saja untuk soalnya di sini. Oke, ini soal prediksi yang pertama dan yang kedua nih teman-teman. Mungkin bisa langsung di screenshot ya teman-teman ya. Bisa di screenshot. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. 3, 4, 5. Ini bisa di screenshot juga teman-teman. Oke. Untuk kali ini sekian ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya bahas kali ini bermanfaat buat teman-teman dalam mengikuti ujian SNBT tahun 2025. Semoga apapun yang menjadi cita-cita impian teman-teman itu bisa terwujud ya teman-teman ya. Kak doakan yang terbaik buat kalian dalam usaha kalian, doa kalian. Mudah-mudahan dapat hasil yang maksimal. Oke teman-teman, sekian untuk kali ini ya.